Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Halo, apa kabar? Apakah saudara menyaksikan debat Capres sesi kelima 4 Februari yang lalu? Ya, pada debat tersebut ada kejadian yang menarik yang banyak dibahas berbagai kalangan, yaitu pada bagian pernyataan penutup. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta maaf kepada capres lainnya. Bahkan tokoh publik Rocky Gerung mengapresiasi Prabowo karena dinilai memiliki ketulusan dan kesejukan. Tetapi di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies itu soalnya. Permohonan maaf dari seorang Prabowo yang tengah bersaing dengan Capres Anies dan Ganjar dapat dimaknai bahwa Prabowo tidak menjadikan Pilpres sebagai rivalry, melainkan fair competition. Rivalry atau rivalitas diartikan di mana terdapat dua pihak atau lebih yang bersaing untuk mendapatkan tujuan yang sama. Namun, dibumbui sikap negatif terhadap satu sama lain, artinya rivalry adalah proses mencoba untuk mengalahkan satu sama lain dengan tidak hanya menonjolkan kemampuan atau kelebihan masing-masing, melainkan juga dengan mencoba melemahkan pihak lain. Ditandai dengan sikap yang menunjukkan sikap permusuhan, kebencian, dan agresif. Sementara fair competition bermakna di mana dua pihak atau lebih bersaing untuk tujuan yang sama dengan mengedepankan nilai-nilai positif, atau dalam ajaran agama disebut fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersaing secara kesatria, bersaing dengan kualitas, bukan mengembangkan konfrontasi atau permusuhan yang saling menjatuhkan. Seorang tokoh di forum debat terhormat yang disaksikan jutaan orang menyampaikan permohonan maaf kepada lawan debatnya, itu berarti menunjukkan bahwa tokoh tersebut adalah figur yang layak menjadi pemimpin. Kenapa? Karena sikap tersebut mencerminkan 3 sifat kepemimpinan yang mutlak dimiliki pemimpin hebat. Pertama, sifat rendah hati. Pemimpin yang rendah hati tidak merasa selalu benar. Dia bersedia mendengarkan nasihat, bahkan kritik. Dia tidak sok tahu dan pastinya terus belajar karena sadar bahwa ilmu pengetahuan yang dimilikinya hanyalah sebutir pasir di antara padang pasir yang luas. Pemimpin yang rendah hati juga akan senantiasa menaruh hormat dan mengakui prestasi pendahulunya. Bahwa kita ada di titik ini karena ada proses panjang yang dirintis oleh para pendahulu kita. Kedua, sifat berani. Apa yang bisa dibanggakan apabila pemimpin tidak memiliki sifat berani? Karena apapun keputusan dan policy dari seorang pemimpin adalah membutuhkan keberanian menanggung risiko dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Termasuk keberanian mengakui kesalahan dan meminta maaf. Karena hanya pengecut yang cenderung menyalahkan atau melemparkan kesalahan pada orang lain. Ketiga, kebijaksanaan. Seorang pemimpin tidak cukup memiliki pengetahuan atau knowledge saja, tetapi ia membutuhkan wisdom atau kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, maka seorang pemimpin bisa bertindak proporsional, sehingga tidak hanya mengejar prestasi semata, melainkan juga mampu menciptakan harmoni. Pemimpin yang menciptakan harmoni seperti konsep alam. Pemimpin yang memahami betapa pentingnya keseimbangan dan kesatuan dalam setiap aspek kepemimpinan. Meniru keharmonisan yang kita temukan di alam. Pemimpin yang mampu menjaga harmoni bagi Indonesia, yang memiliki banyak suku dan adat istiadat yang beragam adalah sangat penting.
tidak hanya menjaga harmoni antar manusia, melainkan juga dengan alam. Dapat dibayangkan apabila negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam luar biasa dipimpin oleh figur yang menempatkan alam sebagai variabel yang tidak penting dalam pembangunan. Pastinya pembangunan yang dilaksanakan hanya semata-mata mengejar prestasi jangka pendek, yaitu pertumbuhan tinggi, tapi tidak sustainable. Semoga Pilpres 2024 akan terpilih presiden dan wakil presiden yang sesuai harapan kita bersama, yang bisa menjadikan Indonesia lebih baik, yang tidak hanya mampu menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi saat ini, tapi juga dapat membuat legacy yang membanggakan untuk generasi yang akan datang.